Intel itu. Ya kami kalau untuk komunikasi tentu dari semua bidang, Pak. Semua level ya memang tugasnya Intel. Ya bukan persoalan pemilu aja kan? Ya, bukan. Jadi semua kegiatan kami tentu akan ada indikasi tindak pidana juga kan nggak masalah kan? Betul. Tapi kalau secara khusus yang membedani ya sebenarnya di atas. Ya. Tapi kalau ada informasi kegiatan misalnya permasalahan BBM, kenaikan BBM ini, kemudian permasalahan yang 1.300 tadi, ya tentu itu juga tugas kami, Pak. Tugas kami untuk memberikan informasi masukan kepada Pak Kapolres dan pembina. Nanti Pak Kapolres setelah mengetahui informasi dari kami tentu akan turun ke Satlantas. Terus mohon maaf juga nih teman-teman. Ketika informasi itu keluar dari mulut Kasat Intel ke Kapolres, ada ketersinggungan nggak Kasat Lantas? Sebenarnya kalau untuk yang spesifikasi urusannya dengan Lantas, ya memang lebih bagusnya dikomunikasikan langsung ke Lantas, Pak. Tapi kalau yang terindikasi misalnya masalah-masalah sosial, masalah hukum, apa segala macam, bisa disampaikan ke kami juga untuk percepatan informasi. Ya, kami berkolaborasi, tidak ada masalah. Kasat Lantas yang mengetahui boleh, saya juga boleh melayani kepada Polres, tidak ada masalah. Oke deh kalau begitu. Jadi artinya sah-sah aja. Sah-sah aja, tidak ada masalah. Ya, sambil ngopi, sambil. Ya. Jemput. Kalau Pak itu kan baru sebulan. Kalau pengurus lainnya mungkin sudah lama-lama, ya. Sudah pernah dikomunikasikan dengan pihak Lantas terkait permasalahan ini, Pak. Kebetulan mungkin di antara kami pengurus, saya lah yang paling senior, Pak. Karena saya menangani organda ini, ikut dengan organda dari tahun 2015. Problem-problemnya sebetulnya dari dulu tidak lain hanya seperti ini sebetulnya di wilayah Kota Serang ini. Yang selalu menjadi masalah adalah bagaimana ketertiban dan bagaimana kesemerawutan angkutan kota yang memang secara media lokal kita ataupun sampai nasional pernah dibahas juga. Memang inilah problem kita Kota Serang sebagai etalase, sebagai penyangga juga, tapi kita belum mampu saat ini untuk bagaimana menertibkan angkutan ini. Belum pernah dikomunikasikan dengan Satlantas Kota Serang. Siapa? Terkait masalah yang 1.300 ini, Pak. Siapa? Itu justru kita dulu tahun-tahun yang lalu sering, sebelum Covid kami juga sering bertemu dengan Forum Lalu Lintas segala macam, bahkan dengan Bapak Kapolres waktu itu, pernah juga dari pusat, dari Mabes. Ini ketika kita sikapi dalam pertemuan-pertemuan ya mohon maaf, Mas. Ya hanya sekedar kita menyampaikan, tapi realisasinya kita lihat tidak. Karena contoh begini, kalau betul-betul ada penanganan, kalau betul-betul kita mau betul-betul melakukan penanganan, ini contoh apa kalau lihat mungkin pagi sampai ketika ada petugas dari Lantas Kota di depan terminal itu bagus. Tapi jam 9 ke atas, aku lihat lagi masih macet lagi karena mereka tahu begitu petugasnya pulang, mereka rame-rame lagi di situ kan begitu. Maka ini selalu jadi bahan dari tahun ke tahun ini. Masalahnya seperti apa? Yang pertama adalah ketika petugas tidak ada, mereka masuk. Ini bukan ada domainnya di Satlantas. Siap. Satlantas sebenarnya. Mobil ya. Tapi semua saya tampung, saya sampaikan ke Satlantas dengan Pak Kapolres. Ya. Dapat informasi hari ini. Ya. Namun saya juga agak kaget. Ternyata lebih banyak ini. 1.300 yang baru dan terdaftar baru 650, ya. Iya. Luar biasa. Dan kalau saya kaget kalau dengar juga data ini. Kalau saya kebetulan baru juga, Pak. Beliau baru 3 bulan. Tapi dia orang lama itu. Pernah menjadi ketua Lantas juga tahun lalu. Ya akan kami sampaikan. Apakah juga akan masalah yang kita jelas identitasnya. Kemudian terkait masalah audiensi besok, itu dari Bapak yang bersurat atau dari sana yang mengundang? Kita yang bersurat. Bersurat. Kita yang bersurat. Mungkin momennya besok jam berapa? Jam 9. Jam 9. Kita diterima ASDA. Ya, kawan itu datang.
Hah? Awalnya masih umroh. Kalau ini mendesak nggak harus besok? Ya sangat mendesak. Tahun 63 sampai terakhir tahun 89. Ada tiga peraturan menteri yang mendasari terbentuknya organda. Dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, dan itu fungsi organda ini adalah tidak bisa keluar dari norma-norma hukum yang telah diatur di dalam peraturan menteri tersebut. Artinya bahwa sinergi dengan kepolisian, kami juga tidak bisa ketika tidak bersinergi karena memang anggota kami itu kesehariannya di jalan, gitu kan, di jalanan. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiganya, ada beberapa isu yang memang kenapa kami harus merapat ke Polres Serang Kota, dan ini kami harus sampaikan ke teman-teman kepolisian. Yang pertama, isu ini adalah bagaimana pemerintah Serang Kota menyikapi implikasi atau dampak dari kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini tentunya berimplikasi terhadap semua sektor kebutuhan masyarakat. Salah satunya kami sebagai yang mewakili atau jembatan dari teman-teman para pengusaha angkutan di jalan dan selalu debatable dengan para penumpang. Debatable-nya kenapa? Tidak mau mengerti dengan kenaikan BBM. Di sisi lain supir dituntut setoran, kan dua problem yang memang harus kita uraikan. Kami sih hadir ingin mendorong kepada teman-teman kepolisian untuk bagaimana wali kota segera mengeluarkan peraturan wali kotanya untuk tarif angkutan kota. Cuman dia membatasi kisaran kenaikan itu sampai dengan 35%. Saya juga nggak tahu komponen 35% itu apa aja. Nah, kami ingin mendorong bersama-sama dengan kepolisian untuk wali kota segera membuat peraturan wali kota, menjelaskan peraturan menteri tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ini suka tidak suka, mau nggak mau, ini problem yang kami ingin bekerja sama dengan teman-teman kepolisian untuk bagaimana saya juga istilahnya nggak tahu ya, karena kami tidak punya domain, kami tidak punya kewenangan, karena kami bukan penyidik. Kami hanya menyampaikan informasi atas keresahan dari teman-teman di lapangan nih Pak. Jika ada beberapa, hampir saya pastikan semua jalur angkutan kota di Serang Kota itu ya, mobil-mobil yang bodong, mobil-mobil yang tanpa surat. Ini yang angkot, Pak. Angkot ya, angkot. Mulai dari jurusan Serang Cilegon, Serang Pandeglang, Serang Ciamas, Serang Padarincang, itu kan Serang Petir, Pamarayan. Saya pastikan, dan saya bawa datanya, saya bicara by data. Saya pasti pemilik bodong itu, mobil bodong itu didominasi oleh perusahaan yang berbadan hukum. Dalam pengertian di sini adalah koperasi. Komandan, ini tolong ditransfer informasi ini ke teman-teman lantas ataupun ke Pak Kapolres, sehingga efek dari berkeliarannya mobil-mobil bodong itu, kami sebagai induk organisasi dari teman-teman sopir, teman-teman pengusaha yang notabene mobilnya bersifat lengkap. Mungkin ada beberapa yang udah mati ya, karena mungkin imbas dari COVID, itu merasa dirugikan.
yang seharusnya yang awalnya misalkan berpenghasilan sehari 100.000, hari ini untuk dapat 50.000 aja susah. Nah itu. Dan itu hampir di setiap jurusan, setiap proyek ya. Bagaimana cara mengurai, dan ini berimplikasi terhadap kemacetan yang terjadi di Serang Kota. Yang seharusnya Serang Kota ini sebagai etalasenya Provinsi Banten, tapi faktanya hari ini saya dari Persada mau ke Serang Kota itu kalau sore bisa 1 jam itu dan, ya kan? Apalagi kalau pagi itu, pagi setengah 7 itu, wah udah susah ngurainya itu, karena nongkrongnya mobil-mobil bodong itu di pinggir jalan. Ya Pak. Turunkan gubernur. Ya. Ini membuat gelisah anggota kami, sangat gelisah. Bahkan tadi malam beberapa trayek kumpul di kantor, meminta kami untuk melakukan aksi terkait menyikapi bukan hanya persoalan BBM, akan tetapi persoalan itu tadi. Yang kemarin beberapa bulan yang lalu sempat dipecahkan oleh teman-teman di Lantas Polres Serang Kota. Akan tetapi itu tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Bahkan setelah ada penangkapan kemarin itu malah turunnya lebih banyak hari ini dan. Jadi kami ada data. Saya cuman secara umum saya sampaikan, Komandan, kurang lebih yang ada di wilayah Serang Kota itu mobil bodong yang kami duga bodong yang berkeliaran itu di kisaran 1.300 unit. Untuk Serang aja Pak? Ya, untuk angkot itu. Untuk wilayah kota aja? Untuk wilayah kota saja. Ya. Ini Bapak bisa bayangkan berapa keuntungan oknum-oknum yang saya sebut sebagai mafia dalam 1 bulan mencari uang di kota Serang, dibawa ke Jakarta, Komandan. Dibawa ke Jakarta. Mereka nggak pernah bayar pajak di Serang Kota, nggak pernah bayar retribusi di Serang Kota. Nah, yang bikin aneh saya lagi nih, ketika mau ada razia, itu bocor. Tembus ke mereka. Akhirnya mereka kandangin sendiri. Di pelosok-pelosok, di kebun-kebun, di macam-macam lah. Nah itulah yang kami sampaikan. Yang pertama, saya ulang, yang pertama kami mendorong kepada teman-teman kepolisian untuk mendesak wali kota atau beraudiensi dengan wali kota, karena kami kan tidak punya daya tekan gitu kan. Kalau polisi mah berbeda gitu. Kalaupun besok kami akan diundang oleh wali kota besok jam 9. Sudah diundang itu? Ya, sudah resmi diundang besok. Akan tetapi kalau kita dari berbagai sudut kita meminta ke wali kota untuk menerbitkan peraturan wali kota, menerjemahkan peraturan menteri, itu akan lebih efektif gitu Pak. Diwakilkan dengan Asda. Sebab kita jangan nunggu bahwa di Serang Kota akan lumpuh perekonomian gitu. Ketika teman-teman angkot ini melakukan aksi, saya masih tahan nih. Jangan dulu, saya bilang. Nunggu instruksi Bapak. Kalau instruksi Bapak nanti harus demo, ya kita lakukan demo. Cuman tentunya kita punya norma, punya punya etika. Ada teman-teman kepolisian kita harus kasih tahu. Jadi mungkin itu. Terus yang keduanya, ini harga mati menurut Perganda. Seluruh mobil-mobil yang kita duga bodong itu wajib hukumnya dikandangin. Karena itu mah terserah mau setelah dikandangin mah mereka mau apa, jangan pernah beroperasi lagi. Karena sudah sangat jelas secara hukum mereka sudah sangat jauh melanggar hukum. Baik dari Undang-Undang 2009, Undang-Undang tentang nomor kepolisian, Undang-Undang Peraturan Menteri Perhubungan dan lain sebagainya. Mereka itu sangat melanggar. Harapan kami ke depannya ketertiban lalu lintas angkutan umum di Serang Kota itu betul-betul bisa dikendalikan, sehingga citra Serang Kota di mata publik yang keluar masuk
melalui lintasan dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera itu betul-betul mereka merasa nyaman gitu, tidak di ini. Mungkin itu Komandan, mohon izin yang bisa kami sampaikan hari ini. Terkait data-data kendaraan kami siap memberikan ke kepolisian karena memang kita by data, kita door to door, dan supir kita tanya di terminal di mana, di setiap titik kita tanya ada suratnya nggak ini mobil kita. Cuman kemarin kami koordinasi dengan Dishub provinsi, ternyata setiap 3 bulan itu plat nomor dirubah, dan setiap 3 bulan. Jadi kalau data hari ini misalkan fitnya seperti itu plat nomor, 3 bulan ke depan udah ganti lagi plat nomornya, dan kan gila ini. Jadi udah sangat menggurita mafia itu. Nah, terus informasi tambahan nih buat komandan, masyarakat coba dididik kredit kendaraan yang statusnya kendaraan itu adalah tanpa surat. Kredit. Ada yang 1.800.000 per bulan, ada yang 2.300.000, macam-macam, dengan uang di muka DP 3 juta sampai dengan 5 juta. Status kendaraannya, plat nomornya apa, nomor mesinnya bagaimana, nomor rangkanya bagaimana, itu sangat ini. Artinya mobil-mobil itu kami duga mobil kanibal. Mobil limpahan dari Cibubur, dari Depok, dari mana-mana, salah. Ganti cat aja. Itu modusnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Komandan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ini adalah anak dan kepanjangan tangan dan mulut dari Polres Serang Kota. Gitu. Jadi apapun terkait dengan unit-unit kendaraan, kami akan sampaikan informasinya. Terima kasih, Komandan.